Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi anak-anak di di mata pelajaran tematik di tema 9 materi benda-benda di sekitar kita. Yang khususnya benda dalam kegiatan ekonomi di pembelajaran 2, lanjutan pembelajaran 1 ya. Materi ini silahkan disaksikan saja ya. Tidak usah dicatat semua. Nanti ada beberapa materi yang Bapak suruh catat ya, nanti silahkan dicatat. Nah, ini ada suatu kegiatan ya. Minggu pagi Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada di barang-barang dalam ruang keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu dibantu adiknya. Banyak ruang dalam ruang keluarga Siti, ada meja, kursi, televisi, radio, komputer, dan sengaja ditaruh ruang keluarga. Tujuannya agar semua anggota keluarga berkumpul dalam satu ruangan, meskipun berbeda aktivitas. Mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio. Jadi semua barang elektronik dijadikan satu dalam ruang tamu. Ya, itu dibersihkan, ya, hari bersih-bersih itu. Nah, lalu maksudnya apa sih? Ya. Nah, ini di ruang keluarga Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet melalui komputer. Sementara adik didampingi ibu duduk di kursi menonton TV. Keluarga Siti hidup rukun, kerukunan keluarga Siti bla 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 ya. Cepetan. Nah, tadi di ruangan keluarga Siti ada beberapa alat elektronik ya yang dibersihkan Siti dengan hati-hati. Nah, tadi apa saja barang elektronik yang ada di keluarga Siti tadi ya? Tadi ada radio, TV, dan komputer ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Mengapa kita bahas itu? Soalnya kemarin kan membahas periklanan di media ini. Sekarang kita bahas medianya ini. Yang pertama ada televisi tadi. Televisi adalah salah satu media elektronik. Televisi mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditanyakan di televisi adalah iklan, yang kemarin Bapak jelaskan. Iklan di televisi, dan kamu cari contohnya atau kemarin. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, iklan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pada umumnya, televisi mempunyai banyak keunggulan dalam penyampaian iklan. Nah, tentunya kemarin sudah lihat. Oleh karena itu, iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai pesan yang tinggi. Televisi sebagai media audiovisual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks sehingga menarik perhatian masyarakat. Itu. Ini tidak usah ditulis ya. Nanti ada bagian yang harus kamu tulis, tapi ini tidak usah. Ini tidak usah dulu. Yang kedua, tadi di ruang Siti ada radio. Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio yaitu sebagai sarana pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda, itu penayangan atau pemberian informasi. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana pemberian informasi terlihat dengan banyaknya pemasakan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasangan iklannya. Empro, gitu, Soman, obat tetes kemarin. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata dalam kurung voice dan efek suara. Ya, iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Jadi suara tok. Nah, terus yang ketiga tadi ada komputer ya. Ini komputer. Nanti tidak usah ditulis yang radio, komputer, televisi tadi. Seperti televisi dan radio, komputer juga disebut media elektronik ya. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyampaikan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Banyak perusahaan besar, pribadi, dan pengusaha yang menggunakan layanan internet di komputernya untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya. Layanan internet di komputer sebagai layanan promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya yang murah.
AdSense. Nah, kemarin iklan-iklan di internet kan banyak sekali tuh itu. Nah, itu yang buat komputer ya, atau laptop sebutannya ya, podo ae PC ya kuwi. Ya, itu sekarang zamannya zaman komputer, zamannya internet. Nah, lalu kita bahas selanjutnya yaitu apa sih unsur yang bagus, unsur penyusun membuat iklan di media elektronik. Nah, neng TV, neng radio, terus neng internet. Nah, tapi gimana sih apa namanya supaya iklan itu dikatakan bagus? Yang kemarin kan media cetak ya, sekarang media elektronik. Nah, iklan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Nah, pokoknya yang elektronik ya, ada 3 kemarin. Ya ini ada 3. Nah, yang ini nanti silahkan kolomnya ditulis. Habis ini ada kolom, nanti kolomnya dibuat ya. Ini tidak usah ditulis dulu. Nah, ini ada unsur iklan elektronik. Yang pertama unsur perhatian atau attention. Iklan yang baik harus menarik perhatian masyarakat umum. Nah, kudu menarik perhatian. Terus yang kedua minat. Setelah mendapat perhatian, unsurnya iklan yang ditingkatkan menjadi minat ya. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu dari konsumen. Nah, ada perhatian, terus minat. Nah, terus yang ketiga ada keinginan. Ya. Iklan hendaknya menyangkut cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Nah, tadi perhatian, dapat perhatian, terus kok pengen, minat tadi, terus keinginan, jadi langsung pengen membeli. Terus rasa percaya, untuk mendapat rasa percaya diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang sebagai kegiatan peraga. Jadi harus dibuktikan ya. Kalau iklan peso ya dibuktikan pesone landep ora. Iklan sabun cuci harus dibuktikan kalau bersih ya. Nah, ketika harus membuktikan berarti harus ada tindakan. Nah, nomor 5 itu action. Tindakan harus dibuktikan dengan tindakan. Lek radio biasanya dengan kata-kata ya toh. Nah, kalau TV biasanya dilakukan langsung. Atau lek seger ya diminum. Nah, ini silahkan ditulis di bukumu ya. Di kolom sama seperti ini, ditulis di bawahnya materi pembelajaran 1, kan pembelajaran 2, pembelajaran 1 kan tadi. Ya, itu aja. Nanti silahkan dikumpulkan di hari yang sama ya. Di hari yang sama, hari ini nulisnya di bawahnya pembelajaran 1. Jadi digabung jadi satu wae kolomnya tadi ya. Itu saja dari Pak Haji. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.